Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Calvin Ognoski, NIM 61014200161. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian merokok. Enjoy! Mari kita mulai. Pengertian merokok. Merokok adalah suatu kegiatan, merokok, suatu aktivitas yaitu menghisap asap tembakau yang dibakar di dalam tubuh dan menghembuskannya lagi keluar. Apa sih penyebab seseorang merokok? Nah, banyak contoh atau banyak penyebab seorang merokok. Yang pertama, ingin mencoba cita rasa dari mentol, cappuccino, teh hitam, dan lain-lain yang dijanjikan oleh iklan rokok serta harga yang murah dan mudah didapat. Yang kedua, ingin tampil maco, gaul, atau dianggap dewasa. Nah, yang kedua ini biasanya anak-anak muda pelakunya. Pengen dianggap dewasa, pengen dianggap sebagai remaja yang bisa diterima di lingkungannya, maka sehingga pemuda itu atau remaja itu merokok. Nah, yang ketiga, setia kawan. Nah, setia kawan yang dimaksud di sini adalah misal nih, misal contoh saya memiliki seorang teman saya ngerokok nih, saya ngajakin, terus temannya ngomong, masa saya aja yang ngerokok, kamu cobain dong. Nah, biasanya remaja atau muda ini nggak kuat di situ, cobaannya di situ nggak kuat. Nah, yang keempat, ada persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan rasa stres. Ya, memang tidak dapat dipungkiri, dampak positif dari rokok itu bisa menghilangkan stres. Namun, rokok ini sebenarnya bukan jalan terakhir. Menurut saya seperti itu. Yang kelima, ada bersosialisasi saat berada di komunitas yang sedang merokok. Nah, jadi misalnya kita berada di lingkungan para perokok, ya pasti kita pelan-pelan akan tergerus atau masuk ke dalam lingkungannya tersebut. Jadi kita akan rasa penasaran kita semakin tinggi atas merokok tersebut. Terus yang keenam, ada mengusir rasa sepi, jenuh, dan galau. Nah, biasanya para muda-mudi nih yang kalau memiliki pasangan lagi galau nih misalnya, pasti jatuhnya ke rokok nih. Yes, seperti itu. Nah, kemudian nih ada jenis perokok. Jenis perokok dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif ini adalah perokok yang melakukan perokok aktif adalah orang yang mengonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. Atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun atau hanya sekedar coba-coba, dan cara menghisap rokok cuma sekedar menghembuskan asap walau tidak dihisap masuk ke dalam paru-paru. Nah, jadi meskipun Anda ingin mencoba-coba rokok yang cuma dihirup namun tidak dimasukkan ke paru-paru, itu sudah termasuk perokok aktif. Sedangkan perokok pasif ini adalah perokok yang lingkungan sekitarnya itu merokok, jadi dia menghirup udara rokok tersebut. Jadi perokok pasif adalah perokok yang cuman menghirup udaranya saja namun bukan perokok, seperti itu. Nah, ini ada kandungan berbahaya rokok. Apa sih? Nih, saya ada satu contoh rokok punya teman saya ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh rokok. Dari 1 batang ini mengandung yang namanya karbon monoksida atau CO. Salah satu gas yang beracun, menurunkan kadar oksigen dalam darah, sehingga dapat menurunkan konsentrasi dan timbulnya penyakit berbahaya. Di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Terus ada 400 zat berbahaya dan 43 zat penyebab kanker dan kurang karsinogenik. Nah, kemudian di rokok ini selain mengandung karbon monoksida, juga ada kandungan tar di dalamnya. Tar adalah zat berbahaya penyebab kanker atau karsinogenik dan berbagai jenis penyakit lainnya. Nah, terkadang kita bertanya, apa sih yang menyebabkan seorang perokok itu mengalami kecanduan dalam merokok? Ya, yang menyebabkan kecanduan adalah zat yang bernama nikotin. Nah, nikotin ini memiliki zat yang namanya zat adiksi. Nah, itu yang menyebabkan kecanduan. Zat berbahaya ini menyebabkan kecanduan bagi seorang perokok. Sekian. Nah, nih ada dampak dari merokok. Apa saja sih dampak dari merokok?
sebenarnya ada dampak positif dan negatif dalam merokok. Kita sebut dari dampak positifnya dulu ya teman-teman. Dampak positifnya itu tidak memungkiri bahwa merokok itu bisa menghilangkan stres, atau dalam kurung itu bisa menenangkan hati atau pikiran. Nah, namun dampak negatifnya ini yang banyak sekali yang bisa menyebabkan kesehatan kita itu memburuk, dalam kata lain seperti itu. Nah, apa sih dampak negatifnya? Nih, yang pertama, menyebabkan kerontokan rambut. Nih, bagi kalian yang perokok nih, merokok itu menyebabkan kerontokan rambut. Emang mau kalian kalau masih muda merokok itu terus kepala kalian gundul? Gak enak kan? Gak seperti malu seperti itu. Nah, yang kedua, gangguan pada mata. Jadi bagi para perokok hati-hati nih, karena merokok itu bisa menyebabkan gangguan pada mata, seperti katarak, terus kehilangan gangguan penglihatan, ya intinya seperti katarak atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, terus yang ketiga, ada kehilangan pendengaran lebih awal dibanding bukan perokok. Nah, itu hati-hati. Yang keempat nih, menyebabkan penyakit paru-paru kronis. Ya memang merokok itu memang dampak positifnya cuma bisa menenangkan, namun sebenarnya itu dampak negatifnya banyak. Yang utama ini sakit paru-paru jelas. Kalian waktu nanti tua, bagi perokok nih, waktu tua nanti menyebabkan penyakit paru-paru, kalian tidak bisa menikmati hidup kalian, seperti itu. Terus yang kelima, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Jelas ini bahwa ketika kita merokok atau bagi perokok saja, itu pasti bau mulut kita tidak sedap atau tidak enak lah, seperti itu. Terus ada lagi yang menyebabkan stroke dan serangan jantung. Terus ada lagi tulang lebih mudah patah, menyebabkan kanker leher, rahim dan keguguran. Terus menyebabkan kemandulan dan impotensi. Nah, itu. Meskipun dampak rokok dampak bisa menenangkan hati kita, pikiran kita, namun dampak negatifnya itu banyak. Jadi ya, bagi kalian yang perokok hati-hati aja. Nih, ada manfaat berhenti merokok. 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh kita di metabolisme sudah mulai membaik. Terus tingkat CO di dalam darah menjadi normal. 24 jam sampai 48 jam berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Fungsi pengecapan, penciuman mulai membaik, serta sistem kardiovaskular meningkat baik. 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pencium jauh lebih baik. Sistem kardiovaskular terus meningkat baik. 2-6 minggu berhenti merokok, risiko infeksi pada luka setelah pembedaan berkurang secara bermakna. Fungsi silia saluran napas dan fungsi paru membaik. Kemudian, napas pendek dan batuk-batuk berkurang. 1 tahun berhenti merokok, risiko penyakit jantung koroner menurun, setengahnya dibandingkan dengan orang yang tetap merokok. 5 tahun berhenti merokok, risiko stroke menurun, pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. 10 tahun tidak merokok, risiko kanker paru-paru berkurang setengahnya. 15 tahun berhenti merokok, semua penyebab mortalitas dan risiko penyakit jantung koroner menurun pada level yang sama seperti orang yang tidak pernah merokok. Tunggu apa lagi? Berhenti merokok atau nyawa Anda yang dihentikan oleh rokok. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang merokok. Kesimpulan yang saya dapat dari penjelasan kali ini, berhenti merokok bisa menjadi ujian yang sangat bagus untuk karakter seseorang. Lulus ujian dan kamu akan mencapai lebih dari sekedar menyingkirkan satu kebiasaan buruk. Abraham Maslow. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mari kita galangkan berhenti merokok, atau sebelum merokok memberhentikan kita. Terima kasih. Saya Kak Vino Agnoski, pamit undur diri. Dadah.